Shalom, salam dalam damai Kristus Yesus bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mengenai arti kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita melihat bahwa akte lahir adalah kertas, ijazah juga kertas, akte nikah kertas, paspor kertas, surat kepemilikan rumah juga kertas, uang juga kertas. Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi oleh kertas-kertas. Seiring waktu berlalu, semua dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Berapa banyak orang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya, dan berapa banyak orang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematian diri sendiri. Maka manusia itu ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau di dalam waktu kehidupannya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang: masa mudanya dan kekuatannya. Dan dua hal yang berguna untuk setiap orang, yaitu hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Juga dua hal pula yang akan mengangkat derajat seseorang, yaitu sikap rendah hati dan berbagi kasih. Marilah kita belajar untuk mempunyai prinsip kehidupan ini. Ada tiga fase hidup yang tampak dari diri kita, yaitu yang pertama, masa puber. Kita punya waktu dan kekuatan, tetapi tidak punya uang. Yang kedua, masa bekerja. Kita punya uang dan kekuatan, tetapi tidak punya waktu. Yang ketiga, masa tua. Kita punya uang dan punya waktu, tetapi tidak punya kekuatan lagi. Karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya. Selagi masih bisa bernafas, kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita, dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik daripadanya. Hal itu terjadi dikarenakan apa? Kita melupakan satu hal terpenting dalam hidup, yaitu bersikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh sebab itu, nikmatilah hidup sebelum hidup tidak bisa dinikmati, dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia hidup. Tidak capek pun perlu istirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah, hidup itu pendek, pasti ada saatnya finish, atau kita mencapai garis akhir, yaitu kematian itu sendiri. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Nikmati hidup dan berbahagialah sewaktu ada kesempatan. Ada tiga hal yang menjadi tips bagi kita dalam menghadapi hidup yang bernilai ini. Yang pertama, mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selain diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka itu juga akan membuat kehidupan kita lebih baik. Bersyukur tidak perlu menunggu kaya, bersyukur tidak perlu menunggu sehat, bersyukur tidak perlu saat Anda merasa bahagia dan mendapat rezeki yang berlimpah. Bersyukur bahkan bisa dilakukan oleh orang yang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik, karena kita adalah manusia yang memiliki hidup rohani selain hidup secara jasmani. Yang kedua,
Mari kita sering memperhatikan sesama kita. Kita bisa menyapa teman yang sudah lama tidak kita hubungi dan mendoakannya. Kita bisa menolong teman yang sedang di dalam kondisi sulit karena mereka memerlukan bantuan. Dan kita bisa menolong mereka yang sedang meminta bantuan kepada kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan manfaat. Bukankah kita rindu menjadi orang yang bermanfaat? Mengapa kita tidak mau, tanda kutip, dimanfaatkan oleh orang lain? Yang ketiga terakhir adalah jalanilah hidup dan nikmatilah apa yang ada. Kerja keras itu baik, tetapi kalau hidup kita bisa seimbang antara pekerjaan, kerohanian, dan relasi kepada sesama dan keluarga, itu tentu jauh lebih baik. Sibuk bekerja tidak mengapa, tapi tetap ada waktu yang kita sediakan bagi Tuhan kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja bagi diri kita sendiri. Semoga dalam tayangan video kali ini kita semua boleh tercerahkan untuk memahami bagaimana kita mempunyai hidup yang bernilai dan yang berarti. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman dan saudara kita, supaya mereka pun diberkati dengan berkat yang sama di dalam renungan kita pada saat ini. Dan mari berikanlah like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.